Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulda Sawitri, NIM 19042198, jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai laporan akumulasi saya tentang penjualan pisang coklat. Baiklah, langsung saja ke materi saya. Yang pertama, latar belakang dari laporan akumulasi saya ini. Dalam menghadapi tantangan bisnis, termasuk menghadapi customer, maka saya sebagai mahasiswa juga harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan ini, saya mencoba melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran sebagai seorang wirausahawan. Usaha yang saya jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang bagi saya di masa yang akan datang. Saat ini, usaha yang saya jalankan adalah menawarkan sebuah produk makanan berupa pisang coklat yang saya pasarkan di lingkungan sekitar saya dan juga secara online. Tujuan saya pada kali ini yaitu, pada laporan kali ini saya bertujuan untuk mengakumulasikan penjualan produk pisang coklat saya dalam 3 minggu ini, agar saya mengetahui keuntungan dan kerugian yang saya alami sehingga saya bisa memperbaiki untuk kedepannya atas kesalahan penjualan yang saya lakukan. Selanjutnya, kegiatan usaha. Saya berjualan dalam 3 minggu dari tanggal 10 sampai 30 November 2020, yang mana kisaran waktu saya berjualan pisang coklat ini pada jam 9.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu 3 minggu ini saya berjualan tidak selalu pada waktu yang sama, dikarenakan saya melihat peluang saya dalam berjualan, seperti ketika anak-anak pulang sekolah atau orang dewasa yang pulang bekerja. Hambatan saya dalam berjualan pisang coklat ini tidak terlalu banyak, hanya saja harus menunggu anak-anak pulang sekolah untuk membeli pisang coklat dikarenakan para peminat yang banyak dalam pisang coklat saya ini adalah anak-anak. Pada minggu pertama saya berjualan, barang dagangan saya yang berupa pisang coklat ini langsung habis dalam waktu 30 menit. Karena di tempat saya berjualan belum ada yang menjual pisang coklat umar ini, sehingga 20 buah pisang coklat yang saya jual habis dengan cepat. Modal yang saya keluarkan dalam 20 buah pisang coklat ini yaitu Rp19.000, dan saya menjual sebesar Rp5.000 dalam satu kotak yang berisi 4 buah pisang coklat, sehingga terdapat 5 kotak pisang coklat dan saya mendapatkan uang Rp25.000. Jadi keuntungan saya pada minggu pertama yaitu sebanyak Rp6.000. Pada minggu kedua, saya menambah jumlah pisang coklat yang akan saya jual karena saya melihat peluang pada minggu pertama dan banyaknya permintaan dari konsumen saya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Modal yang saya keluarkan pada minggu kedua ini yaitu sebesar Rp17.550, dan pisang yang saya jual ada 6 kotak, sehingga saya menjual 6 kotak ini yaitu Rp30.000 dikarenakan satu kotak tadinya yaitu Rp5.000. Jadi keuntungan saya pada minggu kedua ini sebesar Rp12.450. Pada minggu ketiga, saya menambah lebih banyak lagi jumlah penjualan dari produk saya yaitu pisang coklat, yang mana yaitu sebanyak 40 buah pisang coklat atau 12 kotak, sehingga saya menjual dalam 12 kotak ini yaitu Rp60.000. Modal dalam penjualan minggu ketiga ini yaitu sebesar Rp40.200. Jadi keuntungan saya pada minggu ketiga ini berjumlah Rp19.800. Modal awal. Modal adalah alat untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu alat untuk mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Penggunaan untuk usaha dagang modal saya adalah sebesar Rp120.000. Modal yang dikeluarkan dalam produksi. Total modal yang dikeluarkan untuk produksi pisang coklat dalam kurun waktu 3 minggu ini sebesar Rp78.000.
Dari modal yang saya gunakan untuk membeli bahan produksi pisang coklat saya, masih banyak tersisa bahan untuk penjualan berikutnya. Selanjutnya itu target pemasaran atau penjualan. Target dari pemasaran saya buat dalam bentuk peningkatan. Oleh karena itu, penjualan saya dari awal penjualan dimulai saya lakukan dengan produksi pisang coklat ini sebanyak 20 buah atau memulainya dengan sedikit dahulu. Dan kalau saya sudah melihat peluang dari penjualan saya baru meningkatkan jumlah produksi pisang coklat saya. Yang mana target penjualan saya seperti berikut. Pada minggu pertama, saya menjual sebanyak 20 buah pisang coklat dan terjual habis sebesar Rp25.000. Minggu kedua, saya menjual pisang coklat saya dalam 24 buah pisang coklat dan terjual habis sebesar Rp30.000. Pada minggu ketiga, saya menjual pisang coklat saya sebanyak 48 buah dan terjual habis dan saya mendapatkan Rp60.000. Total dari penjualan saya dalam 3 minggu ini yaitu sebesar Rp115.000. Laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh dari beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan pada periode tertentu. Menghitung laba atau rugi. Yang pertama yaitu jumlah hasil penjualan sebesar Rp115.000. Menghitung harga pokok barang yang terjual. Harga pokok yang terjual yaitu sebesar Rp78.000. Jadi, laba dari hasil penjualan saya yaitu jumlah hasil penjualan dikurang dengan harga pokok yang terjual sehingga laba saya sebesar Rp37.000. Menghitung rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghitung laba atau keuntungan. Rentabilitas ekonomis sama dengan laba bersih dibagi harga pokok dagangan dikali 100%. Sama dengan 37.000 dibagi 78.000 kali 100% sehingga hasilnya yaitu 47,43%. Menghitung rentabilitas modal sendiri yaitu laba bersih dibagi modal kali 100% sama dengan Rp37.000 dibagi Rp120.000 dikali 100% sehingga hasilnya 30,8%. Selanjutnya kesimpulan saya pada laporan kali ini. Dalam melakukan praktek kewirausahaan yang saya lakukan, saya banyak mendapatkan pengalaman dan saya juga mengetahui gambaran tentang wirausahawan yang sesungguhnya. Dalam prakteknya memang saya mendapatkan banyak hambatan, namun dengan tekad yang kuat, saya mampu menjalani praktek ini dengan semaksimal saya. Laporan pertanggungjawaban ini saya buat dengan maksud agar mengetahui laba atau kerugian yang diperoleh, serta meninjau hasil kerja saya selama praktek berlangsung. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menjalankan praktek kewirausahaan ini. Sekian dari penjelasan laporan akumulasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.